sing ngaiti nih ibu. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya langsung saja biar tidak molor-molor nggih. Tepat waktu. Ini sudah saya jam, ternyata alhamdulillah tepat waktu selesai dari pra acara pembukaan tadi jam 9. Malah kurang 10 menit kalau tidak salah ya. Nggih. Sekarang adalah materi produk dari si garam oleh Bapak Marta. Perlu diketahui bahwa Bapak Marta ini beliau adalah direktur dari PT SP Kristal Bahari. Langsung mawon nggih Bapak Marta, monggo dipersilahkan. Boleh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Muslimat Kabupaten Mojokerto, yang kami hormati Ketua Puskop Anissa Jawa Timur Ibu Yayu, yang kami hormati tim Muslimat Koperasi Anissa Jawa Timur dan seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Marta Imam Muhtadi selaku Direktur PT SP Kristal Bahari yang berdomisili di Kabupaten Pamekasan, Madura. Perlu kami sampaikan, produk yang kami bawakan pada hari ini adalah produk garam Nom Sakera bersinar. Sakera itu kan legendanya adalah sebenarnya aslinya dari Pasuruan ya, Sakera itu. Cuman berjuang untuk masyarakat Madura. Artinya kita akan membawakan bahwa produk garam itu terkenalnya di pulau mana? Madura ya. Tetap garam terkenal di Pulau Madura. Dan Pulau Madura lagi dipersempit lagi bahwa produk garam yang paling bagus itu ada di Kabupaten Pamekasan. Jadi Kabupaten Pamekasan adalah penghasil produksi garam yang paling bagus, baik secara nasional maupun se-Asia Tenggara, insya Allah. Karena berdasarkan hasil uji bahwa garam yang paling bagus itu di Madura dan paling bagus lagi ada di kota Pamekasan. Next, Mas Ibu, saya perlu kami sampaikan bahwa ada manfaat garam. Manfaat garam itu ada garam kaya akan mineral alam yaitu natrium yang berfungsi sebagai penambah cita rasa makanan. Tapi rata-rata garam kan untuk menambah cita rasa makanan. Yang paling Ibu pahamin adalah untuk menambah rasa. Yang kedua, menjaga keseimbangan dan cairan tubuh, fungsi otot dan saraf. Ini yang perlu ibu-ibu belum paham, bahwa kegunaan natrium itu adalah untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan fungsi otot dan saraf. Jadi kekurangan garam bisa mempengaruhi juga fungsi otot dan saraf. Yang ketiga adalah membantu mengeluarkan toksin-toksin dalam tubuh. Ibu kalau punya garam, yang terutama yang garam krosok, itu bisa membantu toksin tubuh untuk mengeluarkan toksin. Bisa dicampur dengan air hangat, direndam kakinya, itu akan berdampak juga. Itu toksin akan juga bisa keluar lewat pori-pori kaki. Yang keempat adalah sebagai energi elektrolit, dan yang kelima mengembangkan jaringan motorik otak. Jadi kalau kekurangan garam berakibat ada pada terutama yang garam yang tidak beriodium, itu akan menimbulkan ada kelenjar terit, kita akan berpengaruh pada kelenjar terit atau gondok yang dikenal dengan gondok. Itu kalau kekurangan garam yang beriodium. Next, Mas Niko ya. Cara menggunakan garam pada masakan. Ibu-ibu, cara menggunakan garam dalam masakan itu perlu kita pahami bersama bahwa
yang benar seperti apa? Apakah garam itu dicampur langsung atau kita menunggu dingin? Kalau masak ibu langsung dicampur ya? Langsung dicampur. Itu yang salah. Jadi kita kasih pemahaman bahwa sebagai bumbu masakan, setelah masakan matang, api kompor dimatikan, baru ditambahkan garam secukupnya. Jangan pada saat kompor hidup, Bu. Kalau di kompor hidup akan membuat racun juga di situ, campur dengan makanan. Karena banyak yang salah. Pada zaman Rasulullah dulu, Rasulullah mengkonsumsi garam hanya mencicipin saja sebelum makannya di lidah, bukan langsung dicampur sama makanan. Sebagai garam meja, yaitu disajikan di atas meja, ditampilkan pada sesuai dengan selera ibu-ibu sekalian. Jadi itu yang harus kita pahamin, manfaat garam itu sangat banyak sekali. Next, Mariko ya. Ini hasil lab kami, Bu, di garam Nom Sakera. Di kami setiap produk kita lakukan lab di KI ya, Bu ya. Nanti hasilnya seperti itu. Jadi kadar air kita itu 0,3. Yang perlu dicatat adalah kadar yodium, Bu. Kadar yodium kalau di garam itu kurang dari 30 ppm itu tidak layak dikonsumsi. Itu akan kena denda, kami kena denda juga. Dan alhamdulillah dicek ini kemarin di laboratorium bahwa kita antara di atas 30 ppm. Rata-rata di atas 30 ppm yang terkandung di garam Nom Sakera bersinar. Next, Maniko. Ini kebutuhan garam, Bu, kebutuhan garam untuk ibu-ibu semua, bahwa ada kebutuhan garam yang harus kita konsumsi dalam tubuh kita. Jadi kalau usia 1 sampai 3 tahun itu hanya 2 gram garam per hari. Kita sudah di atas umur 11 tahun. Jadi kebutuhan garam kita yang harus kita konsumsi per hari adalah 6 gram per hari. Ada yang masih kurang dari 6 gram, Ibu? Jadi kebutuhan garam yang harus ada dalam tubuh itu per tahunnya harus 3 kilogram per tahun. Kebanyakan garam juga garam tidak menyebabkan darah tinggi. Garam tidak menyebabkan darah tinggi. Kenapa? Garam tidak akan menyebabkan darah tinggi. Kenapa? Pikirannya yang darah tinggi. Ya, karena kekurangan garam. Nah, lanjut Mas Niko ya. Lanjut. Keunggulan garam dari Nom Sakera itu adalah lebih bersih dan lebih sehat, lebih kering dan lebih gurih. Kandungan yodium Nom Sakera sesuai dengan standar kesehatan nasional. Jadi minimal dari 30 ppm. Ibu kalau menemukan produk Nom Sakera tapi tidak ada logo bersinarnya, itu produk kami juga, tapi bukan produknya KKS Anissa. Jadi yang ada bersinar, pasti ada tulisan bersinar di sini garam ini. Jadi ini prosedur ini yang ada di ini berkualitas garam, penggunaan garam kasar untuk kualitas premium dikumpulkan dari tanah tambak sendiri dan sebagai sumber dimodal sebagai seleksi yang ketat. Kita ambil produk yang dari petani. Next. Ini komitmen dan kualitas, ini ada sertifikat dari kami SNI, BPOM dan halal juga. Terus ini adalah kelengkapan dari produk kami, jadi bukan ilegal kami, Bu. Kita sudah terdaftar di BPOM dan halal. Ini didokumentasi di pabrik kami. Terus ini pengemasannya. Kemasan sudah sepakat dengan muslimat, apa manfaatnya daripada produk kami ini.
Jadi menciptakan kemandirian ekonomi dari semua layar, organisasi Puskop Anissa Jawa Timur dengan anggota KKS dan jaringan se-Jawa Timur. 2. Meningkatkan taraf hidup petani garam lokal. Kami mengangkat petani lokal, Bu. Karena selama ini, Bu, Ibu yang kenal adalah produk garam itu dikasih siapa, Bu? Ayo. Produk garam ini dikuasain siapa? Bukan orang kita, Bu. Yang banyak adalah mata-mata, mohon maaf ya, sipit. Jadi memang kalau di Cina garam itu menjadi pertarungan yang sangat ketat. Tapi kalau di Indonesia garam itu disepelekan, padahal sangat banyak manfaatnya. Karena masyarakat kita masih belum mengerti tentang keunggulan dan pentingnya fungsi garam untuk sumber kehidupan. Padahal di fungsi garam ini bukan hanya untuk manusia saja, tumbuhan juga butuh, hewan juga tumbuh, semua alam yang ada di sekitar kita itu butuh tentang garam. Makanya di Cina jadi perebutan, ada perang perebutan garam itu di Cina. Tapi kalau Indonesia itu tidak ada, disepelekan garam itu. Oh garam, wah garam apa itu? Padahal itu sangat luar biasa. Next, Mas Iko. Ini penutup dari kami adalah hiduplah seperti garam, secukupnya saja, bermanfaat buat manusia dan terima kasih. Maaf, kami dari PT Kasari menyampaikan tentang produk garam yang ada di kami. Jadi belilah garam produk Nom Sakera yang bersinar. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan ibu-ibu sekalian, itu tadi paparan dari garam Nom Sakera. Langsung mungkin ada, saya beri 3 pertanyaan, mohon. Mungkin dari ya 1, terus lagi maju ya, kasih mic. Satu, kemudian lagi, ya 2, ya sudah 3. Yang pertama monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya dari Kecamatan Mojosari. Berkaitan dengan garam tadi, seperti biasanya kami juga mengkonsumsi garam seperti itu, tapi ada batasan Bapak, pangapunten. Yang saya tanyakan, apakah garam yang produk dari panjenengan itu bisa dikonsumsi kita para ibu-ibu yang usia sudah lanjut? Soalnya terus terang saja di sekitar tetangga kami itu agak sedikit takut mengkonsumsi garam yang dari produk itu. Sebagian besar di tetangga saya itu yang usianya 50 ke atas itu malah mengkonsumsi garam yang Himalaya itu loh. Mungkin bisa panjenengan nanti memunculkan produk yang nantinya bisa aman untuk kita konsumsi, sehingga kita tidak mengkonsumsi garam Himalaya lagi, ngoten loh. Jadi lebih murah untuk bisa kita jangkau gitu loh Pak. Garam Himalaya itu mahal, ngoten. Tapi mereka, para ibu itu, para orang-orang tua kita itu lebih aman begitu katanya. Itu pertanyaan dari kami, mungkin bisa dimunculkan atau diproduksikan garam yang lebih aman kita konsumsi untuk usia 50 ke atas. Terima kasih Bapak.
langsung dari Dawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bu Karti dari PAC Muslimat Dawar Blandong. Yang kami tanyakan Bapak, garam yang sakera sama garam yang gelangsingan gorokan itu gerosokan, kami dari pesisir Mojokerto, pesisir ler dekat Gresik, itu yang dipilih ibu-ibu kebanyakan Bu Karti nek garam saking Muslimat niku mboten asin, lajeng wonten kemahalan, enak garam gelangsingan. Kula promosi ngeten Pak, Bu, garam niki lek wonten dongone, wonten asmae saking Bunyai, niki jenengan salap teng dapur, lah jenengan tumbas garam gelangsingan, jenengan salap teng kandang. Pangapunten kami petani Dawar niku ngingu sapi, ngingu wedhus niku lho Pak, biasa niku nek nyombor niku diparingi garam grosok. Dados kami dari PAC Muslimat Dawar kemarin konsumsi banyak saking Ibu Hajar Siti Fatona. Lajeng manfaatnya Bapak kalau mengonsumsi mom sakera, pangapunten nggih, niku maringi seumpama sayur niku lebih baik sampun dintas ngoten nggih. Lah yang tani nih maringi garam teng panci, pangapunten basa Jawa nggih. Teng panci nek sampun dintas niku bedhog lho. Siang niku mboten saged dikonsumsi malih kadang ngoten basi. Terus umpami napa nggih toyo mungkal-mungkal dimasukkan, napa niku zatnya atau vitaminnya itu sudah hilang ngoten. Pangapunten, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dua ternyata. Monggo Bapak untuk dijawab. Terima kasih ibu-ibu. Pertanyaan pertama adalah bedanya garam laut sama garam Himalaya. Garam Himalaya itu asalnya dari mana Bu? Tahu itu enggak? Itu dari pegunungan Bu. Jadi dari alam tapi dari gunung, bukan diolah dari laut. Jadi artinya bahwa kita sudah melakukan uji juga Bu. Ini uji, tapi kita gak mendapatkan buktinya Bu ya, bahwa garam yang dari gunung itu kadar natriumnya sangat rendah. Jadi sebenarnya kita kalah framing Bu dari medsos atau apa ya, bahwa garam Himalaya itu bagus. Tapi nyatanya juga kurang bagus karena natriumnya rendah. Kandungan natriumnya itu rendah. Kalau rendah kandungan natrium, nantinya akan yang saya sebutkan tadi bahwa akan mengurangi fungsi-fungsi yang ada di kandungan natrium itu sendiri. Jadi sebenarnya konsumsi garam itu sangat aman. Rasulullah juga sebelum makan ya, itu kan mencicip garam dari langsung selama tiga kali ya di lidah. Jadi artinya Ibu bahwa garam itu dikonsumsi orang sampai umur berapapun itu akan aman. Kalau kita benar mencampurnya, cara membuat konsumsi garam itu benar gitu. Harus jangan dicampur pada saat air mendidih dicampur, itu yang salah. Harusnya garam itu tidak dicampur dulu, dicampur pada saat akan melakukan makan atau saat makan dicampur di situ. Jangan dicampur di masakan sebenarnya Bu. Itu akan berakibat racun. Itu yang membuat penyakit di situ. Itu secara medis seperti itu. Dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah sendiri tuh di situ. Benar nggak Bu ya? Sudah dicontohkan sama Rasulullah. Jadi sebelum makan 3 kali itu masuk di garam hijau di lidah. Sepakat Bu ya? Jadi garam itu tidak menimbulkan penyakit sebenarnya.
ada fungsi untuk tubuh kita. Bedanya Bu dengan apa? Dengan garam Himalaya itu karena kami garam itu dari lautan yang diciptakan Allah untuk airnya diuapkan, sarisnya menjadi garam. Ya Bu ya. Yang kedua adalah apa Bu? Garam krosok ya, sama garam nom sakera. Garam krosok itu tidak ada yodiumnya Bu. Mohon maaf Bu ya. Kandungannya yang garam krosok itu 0% yodium. Jadi tidak ada yodium sama sekali. Jadi Ibu kalau konsumsi seperti itu akan penyakit gondok. Kenapa? Asin itu bukan yodium, Bu, natrium. Jadi kita itu masih produksi ini kita masih mencampur Bu, kita beli yodium masih. Yodium dicampurkan pada saat kita produksi di situ. Karena bentuknya yodium itu kan juga sama serbuk, dicairkan dulu baru dicampurkan untuk di garam yang sudah. Makanya sama BPOM, sama kesehatan SNI bahwa minimal penggunaan di garam itu adalah 30 ppm. Kalau kurang itu akan berakibat pada kesehatan kita. Karena kita sudah hasil lab di situ. Jadi mohon maaf Bu ya. Jadi untuk hewan atau itu kurang yodium juga akan berakibat pada kelenjar tiroid kita. Mohon maaf Bu ya. Oke. Ada lagi Bu? Ada lagi? Sabtu ini selesai pun ya. Karena Terakhir. dikejar waktu. Matur suwun Yang sangat. baca kita. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Diana dari PAC Gondang. Ingin bertanya masalah garam tentang kesehatan ya Pak. Kebetulan saya juga di kesehatan, mohon izin dan mohon maaf sebelumnya barangkali ada sedikit yang kami tidak setuju di sini, bahwasanya garam tidak mengganggu kesehatan. Mungkin dalam tanda petik ya Pak, dalam tanda petik bahwasanya garam kan ada batasan konsumsi, sehingga tadi disebutkan bahwasanya di depan minimal 6 gram, 5 sampai 6 gram atau setara dengan 4 sampai dengan 5 sendok. Nah tentu saja kalau lebih dari itu mungkin akan berpengaruh terhadap kesehatan, misalkan hipertensi, ngerti nggih Pak? Kenapa? Karena memang ada natrium kalau misalkan dikonsumsi terlalu banyak juga akan bisa menambah kepekatan darah sehingga sirkulasi darah dalam jantung akan menjadi lebih lambat dan lebih berat, dan sehingga tekanan akan menjadi tinggi lah. Biasanya kalau diperiksakan ke dokter itu nasihatnya kan dikurangi konsumsi garamnya Pak Bu. Saya setuju juga atas penjelasan Bapak tadi bahwasanya kurang garam juga menjadi sakit karena memang di situ kandungan garam juga banyak mengandung natrium ya. Tadi yang di gunung itu kebanyakan kurang natrium, memang saya setuju sekali karena banyak kasus yang dari gunung itu ada penyakit hipertiroid ya, atau tiroidisme. Itu memang mengganggu dalam rangka kecerdasan juga, sehingga di sekolah-sekolah itu mohon izin juga kadang anak siswa itu disuruh membawa garam, contoh garam di rumah itu untuk mengambil sampel apa garam yang dikonsumsi di rumah itu mengandung yodium atau tidak. Nah tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak bahwasanya cara memakai garam atau konsumsi garam di rumah yang benar, karena memang kalau kena panas kan rusak kandungan natriumnya. Saya setuju sekali dan hanya itu saja Pak sebagai masukan bahwasanya memang konsumsi garam harus sesuai dengan takaran sehingga memang tidak mengganggu kesehatan, kurang juga sakit, lebih juga sakit. Nah, tentu mawon cekak mohon maaf yang sebesar-besarnya mboten, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini tadi tidak ada pertanyaan, jadi tidak perlu ada jawaban. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, perlu bisa saya garis bawahi, mohon izin, bahwa garam yang dari pegunungan ini natriumnya rendah. Tadi sudah disebutkan dengan garam Himalaya. Kemudian penggunaan garam nom sakera ini kalau sesuai prosedur penggunaan, sesuai prosedur pemasakan, insya Allah jelas aman.
garam krosok 0% kandungan yodiumnya. Pun sangat dipahami, tidak ada pertanyaan karena sudah saya stop, Ibu. Terima kasih Bapak Marta. Saya akan kasih apresiasi yang kasih pertanyaan Bu ya, 50.000 per orang. Mohon maaf tapi dibatasi ya Pak ya. Oh iya sekarang ya. Oh iya terima kasih. Maju. Ya. Iya Mas. Dawar, Sekarang ya. Mojosari, Maju tadi yang maju. Gondang, Mojosari, Ya. Mojosari, Gondang. Gondang, Mojosari, Dawar, Belandong. Nah. Kasih aplaus. Pongging kene iki, bro. Ya, garamnya itu untuk foto saja, Bu. Ya, untuk Excel. Terima kasih. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, langsung urut saya biar ini ya. Ini juga bukannya kita dikejar, kita ini dikejar waktu istilahnya. Kita supaya tidak menggos-menggos karena usia kita sudah ya. Akan saya lanjutkan dari pemateri berikutnya, yaitu Ibu Hajah Yayu Wahyuningsi SH. Beliau adalah Ketua Koperasi Konsumen Syariah Jawa Timur, sekaligus beliau juga Ketua 3 Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur. Monggo, beliau akan memberikan materi membangun Koperasi Konsumen Syariah Anisa dengan kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab 2 kali masuk surga. Bismillah, alhamdulillah, wa astaghfirullah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratul kiram, punyai aslihah Ketua Cabang Kabupaten Mojokerto dengan seluruh jajaran ya Bu, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak Marta dari PTSP dengan rombongan, kemudian Bu Fatona Ketua Koperasi Konsumen Syariah Anisa Kabupaten Mojokerto dengan seluruh pengurus dan pengawas, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang sangat saya banggakan, saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu semua yang hadir pada siang hari ini, dari pengurus cabang Ancap Ranting yang baru saja double jabatan jadi PIC cabang, PIC KKS, PIC trading, kemudian ada jabatan baru tadi kelompok ta'awun yang sangat dirahmati Allah. Ibu-ibu yang kami hormati, saya banyak cerita kalau materi saya ini, Bu. Banyak cerita.
ibu-ibu biar sama-sama memahami, tiba-tiba kok saya tadi di